Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu.
di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh berkumpul malam hari ini di ibadah malam online HCC Palu. Saya percaya kita yang boleh ambil bagian pada malam hari ini adalah orang-orang yang banyak ditolong Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang dengan apa adanya. Kami membawa setiap hati kami, membawa setiap pergumulan kami, sukacita kami Tuhan, hormat kami, dan limpah terima kasih kami kepadamu. Sebab Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami, dan kami banyak ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat padang datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari saudara katakan dengan iman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh,
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Haleluya, haleluya. Ampuni hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Bawa aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa Aku dekat, lebih dekat lagi dengan hati-Mu Tuhan. Dalam hati-Mu kami rindu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong setiap kami, berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Sampaikan isi hati Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biar Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Buka pikiran hati kami agar fokus menerima firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya bersyukur bisa kembali bersama saudara dalam ibadah doa malam. Dan sambil kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada beberapa keluarga kita juga yang sekarang sedang di saat yang sama sedang menyaksikan ibadah doa malam. Saudara bisa saling menyapa di kolom live chat yang ada. Saudara bisa mengatakan shalom, dan kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, saudara pun bisa mengetikkan kata amin dalam setiap firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Puji Tuhan. Masih di bulan Juni, di bulan ini kita punya tema yaitu level up emotionally. Artinya kami rindu di bulan ini kita mengalami terobosan atau kemajuan di dalam kedewasaan emosional di setiap kita. Mengapa ini sangat penting saudara? Karena kedewasaan emosional, kemampuan kita untuk menguasai atau mengelola emosi kita, menentukan arah langkah kita. Karena seperti yang Pastor Roni baru saja sampaikan di ibadah minggu, bagaimana Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan hanya karena dikendalikan atau dikuasai oleh emosi. Hanya karena emosi dia mengetuk batu itu 2 kali, memukul batu itu 2 kali, dan Tuhan bilang engkau tidak taat, engkau tidak menghormati apa yang Tuhan katakan, sehingga akhirnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. So, artinya mengelola emosi atau mengendalikan emosi sangat penting menentukan nasib kita atau arah hidup kita. Dan firman Tuhan pun sudah berapa kali mengajarkan kita untuk bagaimana mengendalikan dan menguasai emosi kita. Dan malam hari ini saya ingin review sedikit tentang apa sih emosi itu. Nah, tubuh kita, Paulus katakan, terbagi dari 3 elemen, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Perasaan, pikiran, kehendak ada di dalam bagian jiwa. Dan emosi itu terletak di bagian perasaan. Emosi itu adalah sesuatu yang keluar atau sesuatu yang kita rasakan ketika dipicu oleh sesuatu. Misalnya, emosi tidak selamanya berkaitan dengan marah, tetapi emosi itu juga bisa berupa kegirangan atau senang, atau tidak rasa takut, atau tidak rasa penasaran, atau rasa marah. Bahkan jatuh cinta adalah bagian dari emosi. Emosi adalah perasaan yang timbul akibat dipicu atau di-trigger oleh sesuatu. Nah, dalam buku Joshua Iwan Wahyudi mengatakan bahwa emosi itu alami dan emosi itu netral. Tetapi kapan emosi itu menjadi salah adalah ketika kita mengizinkan atau membiarkan diri kita dikendalikan atau diarahkan oleh emosi kita. Nah, itulah yang kadang membuat kita salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan, karena kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh emosi. Nah, oleh karena itu mengapa penting kita belajar tentang bagaimana menguasai atau mengelola emosi kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu dari akal sehat kita. Setiap keputusan yang kita ambil kita sudah pikirkan baik-baik, dan kita mengikuti hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya berharap biar dalam 4 minggu di bulan Juni ini, setiap hari Minggu, saudara tidak melewatkan satupun seri dari Level Up Emotionally, supaya saudara tetap terbangun dan menjadi semakin dewasa secara emosional. Dan saya percaya saudara dapat meraih apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup saudara. Oke, dan malam hari ini saya akan share sesuatu yang masih ada kaitannya dengan Level Up Emotionally. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada saudara, pernahkah saudara mengalami sesuatu yang sangat menyebalkan, atau sesuatu yang bikin saudara sangat emosi dalam hidup ini? Nah, mungkin saat saya bertanya seperti ini, saudara sudah mulai mengingat kejadian-kejadian mungkin yang baru-baru ini terjadi, bikin saudara sangat marah dan sangat emosi sampai kadang saudara hilang kendali. Keluar kata-kata yang tidak berkenan, atau melakukan sebuah tindakan
mungkin membanting barang atau mengambil sebuah keputusan yang salah karena saudara sangat jengkel, sangat emosi. Atau pernahkah saudara benci sekali terhadap sesuatu atau seseorang hingga sulit sekali untuk melupakannya? Mau ngapain aja sepanjang hari itu ingat dia. Mau ngapain, sudah seperti jatuh cinta ya. Benci orang dengan cinta orang hampir sama. Kepikiran terus, terulang-ulang apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan yang menyakitkan hati kita, terulang-ulang terus, sehingga kita lupa, kita sulit untuk melupakannya. Ataukah pernahkah saudara berusaha untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sia-sia atau sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan, tapi saudara berjuang untuk melakukannya hanya demi memuaskan emosi saudara, supaya saudara lega? Mungkin saudara ingin membalas sesuatu atau membuktikan sesuatu, dikendalikan oleh emosi saudara, melakukan sesuatu yang sebenarnya sia-sia atau sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Pernahkah saudara mengalami hal-hal seperti itu? Kalau saya pribadi, saya sering kali alami hal-hal yang seperti ini. Itu adalah bagian dari emosi kita, bagian dari apa yang kita alami setiap hari, yang bergumulan kita yang kita alami tentang emosi. Nah, dalam 4 minggu ini saya percaya, saya yakin setiap khotbah di ibadah minggu akan menyampaikan beberapa solusi atau tips dan bagaimana triknya untuk kita dapat lebih dewasa lagi mengelola emosi kita. Tetapi saat ini saya ingin share sesuatu yang sederhana, yaitu saya ingin kasih tahu saudara bahwa sebenarnya ada yang bisa menolong saudara untuk mengelola dan menguasai emosi saudara. Judul khotbah saya malam hari ini, saya beri judul I Need Help. Saya butuh pertolongan. Jika saudara hari ini butuh pertolongan, boleh katakan bersama-sama dengan saya, I need help. Saya butuh pertolongan. Haleluya. Ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita nggak mampu, ya kan saudara? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang menonton ini merasa saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu, saya tidak bisa lagi mengelola emosi saya nggak tahu lagi harus gimana. Nah, disitulah momen di mana kita membutuhkan pertolongan. Katakan amin saudara kalau saudara setuju. Nah, setidaknya sebuah langkah besar dalam hidup kita ketika kita sadar kalau kita butuh pertolongan. Sebuah kemajuan besar atau sebuah hal yang signifikan saat kita bisa ada di dalam momen sadar kalau kita butuh pertolongan. Ada momen dalam hidup saya di mana saya berjuang habis-habisan dan saya berpikir bahwa saya bisa melakukannya sendiri, dan saya berpikir bahwa saya tidak butuh pertolongan, dan itu adalah momen yang sangat melelahkan. Hanya dengan menyadari bahwa kita nggak mampu dan kita butuh pertolongan, itu adalah sebuah langkah besar yang dapat kita ambil dalam hidup kita. Nah, saat ini saya ingin memperkenalkan kepada saudara Sang Penolong. Siapakah itu? Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah Sang Penolong yang sudah Tuhan kirimkan bagi setiap kita, yang sudah ada untuk setiap saya dan saudara. Haleluya, saudara percaya katakan amin. Nah, pada setiap kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang dapat menolong kita dikatakan dalam segala hal termasuk dalam hal mengelola dan mengendalikan emosi. Kapanpun dan dimanapun Roh Kudus hadir untuk kita. Saat Yesus terangkat ke surga, Yesus tidak lagi ada di bumi. Siapa yang ada di bumi hari ini? Yaitu Roh Kudus yang ada di beberapa tempat bersamaan, ada di hidup saudara, ada di hidup saya, berjalan bersama-sama, menolong setiap saudara dan saya. Itulah Roh Kudus. Katakan amin saudara. Kemudian saya ingin cerita suatu pengalaman waktu saya bertemu dengan teman saya. Saya waktu itu lagi di gereja dan saya lihat teman saya sedang sibuk muterin jam tangannya dia. Ternyata dia pakai jam tangan yang ada fitur tanggal. Jadi jamnya analog, ada jarum jamnya. Kemudian ada satu kotak menunjukkan tanggal berapa hari ini. Nah, waktu itu dia lagi setel, dia lagi coba mengatur tanggal yang ada di jam tangannya. Dan dia muter banyak sekali. Saya pikir kenapa dia putar jam tangannya banyak kali. Ternyata yang dia putar adalah jarum panjang.
Dia nggak tahu kalau untuk mengganti tanggal, dia hanya perlu menarik tombol pengaturannya setengah saja untuk mengatur tanggal. Jika dia tarik full, dia atur jarum panjang. Jadi artinya, untuk mencapai tanggal 20, nah dia ada di tanggal 5, dia perlu putar jarum panjangnya puluhan kali untuk hari demi hari berganti sehingga mencapai tanggal 20. Itu dia lakukan, dan menurut saya, saudara bisa bayangkan apa yang saya rasakan ketika saya berjumpa dengan teman saya dan saya tahu bahwa dia sebenarnya punya fitur. Dia sudah tahu fitur itu ada di jam tangannya, tapi dia tidak gunakan. Saudara, bisakah saudara bayangkan perasaan si teman saya ini ketika saya kasih tahu, bro, mau setel tanggalnya, tinggal tarik setengah saja, terus putar, langsung tanggalnya yang terganti. Jarum panjangnya tidak bergerak, hanya tanggal yang bergerak. Ketika dia tahu, dia kayak, wow, kenapa nggak dari dulu saya tahu tentang ini? Itu adalah sebuah fitur yang dia miliki tetapi dia tidak gunakan. Fitur yang dia miliki dan dia tidak sadar bahwa dia bisa menggunakan itu. Nah, dalam hidup kita, saudara, kadang kita alami hal yang seperti itu. Setiap saya dan saudara dikaruniakan Roh Kudus, Roh yang berkuasa, Roh yang adalah Tuhan. Tetapi kadang kita tidak menggunakannya. Kita tidak menggunakan fitur yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti teman saya yang tidak menggunakan tombol pengaturan tanggal. Kita pun lupa bahwa apa yang sebenarnya Roh Kudus bisa lakukan dalam hidup kita. Perhatikan ini, saudara. Roh Kudus dapat membantu kita untuk mengendalikan emosi kita. Katakan amin, saudara. Roh Kudus bisa membantu kita dalam segala hal, termasuk mengendalikan atau mengelola emosi kita. Pertanyaannya, kalau memang Roh Kudus dapat menolong kita, mengapa selama ini dia tidak menolong kita? Jawabannya cuma satu, karena kita tidak memintanya. Saat saudara sedang alami emosi, saat saudara sedang bergumul, pernahkah saudara meminta? Pernahkah saudara berdoa untuk bergumul, minta pertolongan Tuhan? Saya mau cerita. Waktu itu saya pernah beberapa minggu yang lalu, saya sedang bergumul dengan perasaan saya yang sangat tidak enak. Waktu itu saya habis khotbah dalam ibadah youth, dan dalam khotbah saya melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan sehingga saya merasa malu. Kemudian setelah dari ibadah youth sampai malam, saya terbawa sebuah perasaan bersalah, perasaan marah dan malu bercampur aduk jadi satu. Saya jadi tidak mood hari itu karena saya merasa saya tidak melakukan yang terbaik. Tetapi perasaan itu mengganggu saya sampai akhirnya berdampak ke istri saya. Dia merasakan perubahan emosi yang saya alami. Kemudian di saat-saat seperti itu saya merasa, aduh, gimana caranya saya untuk melewati perasaan ini, menyingkirkan perasaan ini. Saya ingin menikmati waktu bersama keluarga. Saya ingin bersikap baik di hadapan istri saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya nggak bisa lepaskan pemikiran dan perasaan itu dari pikiran saya. Di saat itu saya diingatkan bahwa kenapa nggak saya minta tolong Roh Kudus untuk bantu saya menyingkirkan perasaan yang tidak enak ini. Kemudian di saat itu saya bilang sama istri saya sedang bergumul dan saya lagi minta pertolongan Roh Kudus. Saya berdoa, Roh Kudus, saya sedang bergumul dengan perasaan, saya sedang marah, dan saya malu, dan saya jengkel, dan saya curhat sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya, I need help. Dan tahukah saudara, beberapa menit kemudian, saya merasa lebih baik dan saya diingatkan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan bahwa ketika saya melayani, ketika saya melakukan apapun yang Tuhan suruh, itu bukan tentang saya, tetapi itu tentang Tuhan. Apa yang membuat saya marah, apa yang membuat saya malu, apa yang membuat saya jengkel, karena saya tidak terlihat baik di hadapan jemaat. Saya tidak terlihat baik saat melayani Tuhan. Dan saya mulai berpikir bahwa saya merasa malu karena ini saya pikir tentang saya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Tuhan pakai saya untuk menyampaikan firman-Nya, dan Roh Kudus yang melakukan kuasanya, bukan saya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sempurna dari saya, itu karena memang saya tidak sempurna. Dan biar kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Kenapa saya malu, saya marah? Karena saya ingin terlihat sempurna, saya ingin terlihat keren. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa ini bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Di saat itu saya sadari, wow, Roh Kudus kembali meluruskan hati saya dan membuat saya merasa damai, membuat saya lebih merasa tenang dan tidak lagi terikat dengan perasaan yang negatif. Di situ saya menyadari bahwa kita bisa minta tolong sama Roh Kudus untuk membantu kita melewati perasaan-perasaan tertentu, termasuk perasaan benci, termasuk perasaan marah.
kita bisa minta tolong sama Tuhan. So, yang saya mau sampaikan buat saudara, yang pertama, hal yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi kita adalah minta tolong. Kita sadar kita butuh pertolongan, itu sebuah langkah yang bagus. Kita harus minta tolong. Sama siapa saudara? Sama Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kita mengelola emosi dan perasaan kita. Ayat tadi kita bacakan bahwa di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah, maksudnya ini semua yang telah Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan sepanjang dia ada di muka bumi ini. Nah, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita. Tadi saya sudah lupa diri, saya sudah tersesat, dan Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan saya. Pikiran yang benar menghasilkan emosi atau perasaan yang benar. Itu yang saya alami. Pertolongan Tuhan datang karena saya berdoa dan minta pertolongan. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua, hal yang harus dan perlu kita lakukan, yaitu pikirkan. Pikirkan. Nah, kenapa saudara? Nah, saat saya bergumul dengan pikiran-pikiran negatif, ada momen di mana saya mengalami sebuah fase saya sedang negatif. Nah, ini perlu kita sadari saudara. Kadang ada momen-momen di mana kita rasa, waduh, kayaknya saya lagi negatif nih deh. Saya lagi dalam fase atau dalam mungkin saya ada buka celah dan iblis berusaha untuk meracuni pikiran saya dengan segala pikiran-pikiran negatif. Setiap kali lihat semua hal yang terjadi langsung arahnya negatif. Mulai curiga sama orang, mulai khawatir tentang hal-hal, mulai takut dengan hal-hal tertentu. Jadi kepala ini dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, sehingga pemikiran yang negatif menghasilkan perasaan yang negatif, perasaan yang dikuasai oleh emosi. So, apa yang dimaksud dengan kita harus pikirkan? Dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ternyata sudah diajari dari ribuan tahun yang lalu. Apa yang harus kita lakukan dengan pikiran kita? Yang perlu saudara-saudari adalah pikiran memicu emosi. Artinya, mengendalikan pikiran membantu kita mengendalikan emosi. Setelah bisa tangkap ini, dan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita, sehingga kita dapat mengelola perasaan kita. So, pikiran negatif menghasilkan perasaan atau emosi yang negatif. Pikiran yang positif menghasilkan perasaan dan emosi yang positif. Oleh karena itu, Paulus berkata, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, itu yang harus ada di pikiran kita. So, saudara, saat kita sedang fase negatif, sadari, wah, saya sedang negatif nih. Setiap kali lihat orang, bawaannya curiga. Setiap kali lihat suatu hal, lihat kekurangannya. Aduh, saya lagi negatif nih. Sadari bahwa saya butuh pertolongan. Roh Kudus bantu saya. Kemudian mulai pikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Karena saudara, cara terbaik untuk melupakan yaitu memikirkan hal yang lain. Ketika saya memberikan instruksi kepada saudara untuk coba saudara tutup mata, kemudian jangan sekali-kali membayangkan seekor gajah. Yang pertama muncul di pikiran saudara pasti adalah seekor gajah. Meskipun saya udah katakan jangan bayangkan seekor gajah. So, bagaimana caranya untuk melupakan gajah? Cara terbaik untuk melupakan gajah adalah bukan untuk melupakannya, tetapi memikirkan hewan lain. Cara terbaik untuk tidak membayangkan gajah adalah dengan membayangkan tikus. Atau cara terbaik untuk tidak mengisi pikiran kita dengan gajah adalah dengan membayangkan burung, atau kuda, atau sapi, atau kucing, atau apapun itu. Kita bayangkan hal yang lain. So, Paulus mengerti untuk kita bisa terhindar dari pikiran negatif, caranya adalah bukan tidak memikirkannya, tetapi memikirkan hal yang manis, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu hal-hal yang positif. Itulah yang harus kita pikirkan.
So, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah pikirkan. Bukan berarti lupakan. Kita nggak bisa lupakan, saudara. Kita hanya bisa pikirkan yang lain. Begitulah bagaimana cara psikologi kita bekerja. Saat kita lagi di fase negatif, sadari dan mulai berdoa. Minta tolong dan mulai pikirkan hal yang positif. Hari ini saudara, apa saja sih yang sering mengganggu saudara? Apa saja yang sering membuat kita kayak lose control, lepas kendali, emosi, sehingga seringkali kita salah mengambil keputusan dalam hidup, atau kita salah bertindak yang ujung-ujungnya harus kita sesali. Kenapa saya buat seperti itu? Kenapa saya izinkan diri saya dikendalikan oleh emosi? Mari sadari saudara bahwa kita butuh pertolongan Roh Kudus. Bagi saudara yang setuju kalau kita butuh pertolongan Roh Kudus, mari katakan, I need help. Saya butuh pertolongan. Di saat saudara emosi, di saat yang sama saudara bisa berdoa. Di saat saudara dikuasai, di saat yang sama saudara bisa berdoa. Saat saudara khawatir, saudara cemas, saudara tidak bisa tidur, saudara dipenuhi kepahitan, saudara marah, di saat yang sama saudara bisa meminta pertolongan. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, saya sedang marah, saya sedang benci, saya sedang kecewa, saya sedang iri, saya sedang dikuasai oleh kedagingan saya. Roh Kudus, tolong saya. Di saat kita minta tolong, maka Roh Kudus akan menolong kita. Seperti yang dikatakan, Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Kemudian hal yang kedua tadi, pikirkanlah. Gunakan model loop atau mengulang untuk firman Tuhan di kepala kita. Biar firman Tuhan itu terulang-ulang dalam pikiran kita. Pikirkanlah tentang firman Tuhan. Pikirkanlah hal yang positif, hal yang baik, hal yang mulia. Meskipun hari ini mungkin kita sulit untuk mendapatkan hal positif dari hal apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita melihat seseorang, kemudian dia melakukan sesuatu yang memicu kita untuk berpikir, wah, dia pasti sedang buat begini, dia pasti sedang ini, dia pasti begini. Mulai kecurigaan muncul. Di saat yang sama, saudara bisa berpikir yang baik tentang orang ini. Saudara bisa menaruh harapan yang baik buat orang ini. Saudara bisa mulai melihat orang ini dengan cara kasih. Sehingga itu bisa merubah pikiran saudara dan menghasilkan emosi yang lebih stabil, emosi yang lebih positif. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memampukan saudara untuk merendahkan hati, membuka diri, dan izinkan Roh Kudus menolong saudara. Karena Roh Kudus siap menolong, tapi apakah kita siap minta tolong? Biar firman Tuhan ini menguatkan dan menolong saudara. Dan saya berharap, berdoa di sepanjang bulan ini, setiap kita semakin dewasa dan semakin mampu untuk mengendalikan emosi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini bisa diingatkan kembali bahwa Roh Kudus benar, Engkau adalah Roh penolong, Engkau penghibur, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, Engkaulah yang memberikan hikmat untuk setiap kami, Engkaulah yang memampukan kami bahkan untuk mengampuni, untuk melepaskan, untuk merelakan. Roh Kudus, saat ini kami mau meminta tolong pada Engkau untuk masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami, menguasai kami, mengendalikan kami. Kami tidak mau mengizinkan emosi mengendalikan kami, tapi kami mau mengendalikan emosi kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan doa malam saat ini. Mungkin saat ini ada di saudara yang sedang mengalami pergumulan. Saudara sulit untuk tidur, saudara sulit untuk melepaskan kebencian saudara, saudara sulit untuk melupakan kejadian yang terus terulang dalam pikiran saudara. Saat ini, mari angkat tanganmu, mari buka hatimu, dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Patahkan setiap pikiran-pikiran negatif, patahkan setiap ketakutan dan kekhawatiran. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memenuhi setiap pikiran dan hati dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Tuhan, dan memampukan setiap kami untuk mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa biar firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi dapat kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Dan akhirnya Tuhan, hamba berdoa biar kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera menyertai, menolong, dan memberkati kami semua malam hari ini, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin, amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah doa malam, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.